sobat-sobat rumah yang asik manfaat. Nah, Oma seperti janji Oma mau bagikan bagaimana dari apa yang Oma pelajari dari Mas si Purboy. Yang pertama Oma mau bagikan cara membuat jakaba jamur keberuntungan abadi versinya yang Uma pelajari dari Mas si Purboy. Caranya botol yang Uma diberi dari Mas si Purboy, bekas dari membuat jakaba di botol ini. Kemudian jamurnya sudah dipakai, digunakan untuk pemupukan. Nah, botol ini tidak dicuci. Kemarin saya diberi yang bekas sisa ini untuk Uma pakai praktek dari teknis Mas si Purboy itu membuat jamur jakaba dengan botol-botol bekas ini. Nah, kalau Mas si Purboy karena dia warungan dan setiap hari masak nasi, sehingga dia setiap hari punya air leri. Nah, sehingga botol ini, cara Mas si Purboy membuat jakaba, sisa botol yang bekas dari jakaba yang sudah digunakan itu tidak dicuci, kemudian tinggal ngasih air leri, kemudian ditutup dengan kain seperti ini, dikaretin, lalu didiamkan. Ternyata kan perkembangannya, karena ini botolnya terang, itu bisa dilihat perkembangannya. Dan dari pengalaman Mas si Purboy itu dengan cara ini sekitar 2 minggu itu sudah mulai tumbuh jamur. Bahkan menurut pengalaman Mas si Purboy, kalau jamur ini di blender, bahkan ketika masih ada sisa-sisa, walaupun hanya beberapa butiran-butiran itu, ketika botol ini dicuri dikasih air leri, itu jamur itu akan tetap tumbuh berkembang. Nah, itu yang dilakukan oleh Mas si Purboy. Cuman karena Uma kemarin juga menanyakan, karena Uma kan tidak setiap hari masak nasi, dan kalau toh masak itu cuma sedikit. Dan kemarin yang masak terakhir itu sudah Uma gunakan untuk bikin jakaba yang sudah Uma gunakan, sudah jadi, yang Uma buat dan sudah jadi, sudah Uma gunakan. Namun karena Uma kemarin belum belajar dari Mas si Purboy, itu Uma bikin ulang lagi jakaba dengan cara yang seperti awal. Nah, dengan pengalaman yang dibagikan Mas si Purboy ini, dari botol ini Uma mau katanya bisa dengan cara, kalau nggak punya air leri, ini bisa dengan dikasih dedak. Jadi dikasih botol ini, dikasih dedak, dan takarannya nggak harus berapa, dikira-kira aja. Ini dedak ini sebagai pengganti leri. Kalau nggak punya leri, ini sebagai makanan dari jamurnya nanti. Oma beri biar jakabanya tebal. Oma beri ya kira-kira apa ya,
Nah, ini Oma coba dulu, ini kira-kira segini. Jadi berapa sendoknya nggak tak hitung ya. Ini kira-kira segini nih. Terus tak tambah lagi adalah sampai sebatas kurang lebih ya sekitar sebatas ini. Ini uji coba pertama, nanti kalau ternyata kurang dari ini bisa untuk kemudian berikutnya Oma kan ininya kurangi, tapi ini sebagai uji coba awal Oma beri dedeknya sebanyak batas garis bawah ini, lalu diberi air hujan. Kalau sobat-sobat Oma tidak punya leri ya, jadi yang ada di botol ini tinggal nuang air leri itu sudah bisa jadi. Nah, ini karena Oma nggak punya air leri, maka Oma coba dengan membuatnya dari air hujan dan dedak. Oke, lalu Oma tutup dengan kain. Jadi tutupnya jangan ini, Oma tutup dengan kain. Nah, dengan membuat dari botol seperti ini, perkembangan hari demi harinya akan kelihatan karena botolnya kan transparan. Nah, nanti perkembangannya akan bisa Oma tunjukin, pantau. Dan kalau dari informasi yang disampaikan dari Mas Sipurboy, pembuatan dengan cara seperti ini lebih cepat dibanding dengan yang pernah Oma bagikan membuat jagaba dengan kaleng bekas, kaleng-kaleng cat itu. Dengan seperti kalau itu yang Oma sudah buat di video sebelumnya itu butuh waktu sekitar 1 bulan. Nah, karena itu tempatnya tertutup, Oma nggak berani buka sebelumnya karena itu resiko kena bakteri-bakteri dan memungkinkan nggak jadi, sehingga Oma nunggu sebulan. Nah, proses apakah sebelum sebulan sudah jadi atau belum, Oma nggak tahu karena nggak bisa nengok. Tapi dengan membuat dengan cara seperti ini, itu akan bisa terpantau apakah jagabanya sudah mulai jadi atau tidak. Ini tanpa harus membuka tutup dan bisa terpantau dan nggak harus menggerak-gerakkan, menggeser-geser dari botolnya, itu sudah bisa jadi. Karena kalau sering diguncang-guncang itu kemungkinan jadinya agak susah. Nah, demikian yang bisa Oma bagikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi sobat-sobat Oma dimanapun berada. Ketika kita punya banyak varian pupuk organik, itu akan mengurangi banyak sekali biaya untuk pembelian pupuk kimia. Dan Oma mulai setelah tahu cara membuat pupuk organik, Oma akan gunakan
semua tanaman Uma akan Uma pupuk dengan pupuk-pupuk organik, karena sudah terbukti hasilnya lebih bagus dan memperbaiki lingkungan sekitar tanah, tidak keras kalau itu di tanah di tegalan, dan juga kalau di pot-pot Uma lebih mudah memantau perkembangannya, dan itu sudah Uma buktikan beberapa yang sudah Uma buat, dan juga beberapa teman lainnya yang sudah lebih dulu mencoba mempraktekkan, dan ternyata hasilnya tidak kalah dengan penggunaan pupuk kimia. Dan yang lebih penting lagi, sehat di kantong, karena tanaman tumbuh bagus dengan pembiayaan perawatan yang murah, itu kan hati senang, kantong juga senang. Demikian yang bisa Uma bagikan bagi sobat-sobat Uma, mudah-mudahan bermanfaat, dan yang merasa menerima manfaatnya silahkan tekan like, subscribe, tekan tombol lonceng, dan tuliskan saran atau pertanyaan terkait dengan konten di kolom komentar. Terima kasih. Asik manfaat.